2021 BMK Mapel Band Kristalisasi Karya. Halo semuanya, semoga kabar kalian dalam baik-baik aja dan bahagia selalu dimanapun dan kapanpun kalian nonton video ini. Pertama, selamat untuk akang teteh yang diwisuda di tahun 2021 kali ini. Semoga senantiasa berbahagia. Dan di kesempatan yang berbahagia kali ini juga, aku mau puterin satu lagu nih yang cocok banget buat akang teteh bernostalgia semasa di bangku kuliah nih. Oke, let's go and enjoy. Lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidupku. Tak mau lagi kesedihan selimuti diriku. Semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini. Ingin ku bukakan jawaban misteri kesenangan sejati. Hari ini ku tentangkan lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Lari dan terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari. Tawaran selalu ceria berikan ku arti hidup ini. Lari dan terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari. Tawaran selalu ceria berikan ku arti hidup ini. Lari dan terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari. Tawaran selalu ceria berikan ku arti hidup ini. Saya Ilham Gibran Ahmad Muzakir dari D4 Teknik Informatika Angkatan tahun 2017. Halo teman-teman, saya Erian Dwi Pangestu dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran jurusan Administrasi Niaga. Perkenalkan, nama saya Frima Zafran dari program studi D4 Teknik Otomasi Industri. Saya Devitus Subdalton dari program studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Saya Rinjani Sastrawati dari program studi Manajemen Aset jurusan Administrasi Niaga. Kenalkan, nama saya Devita Utami Mardiani dari jurusan Teknik Kimia, prodinya D4 Teknik Kimia Produksi Bersih.
Halo, perkenalkan nama saya Adeanti Nur Faidah, Prodi D3 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia. Campur aduk sih, seneng pasti kan udah wisuda gitu, udah ngelewatin TA dan sebagainya gitu, itu seneng banget. Terus sedih juga gitu karena memang harus online dan offline gitu, jadi ya minimal kalau ketemu sama teman-teman gitu kan pas wisuda pasti seneng gitu, ada senengnya gitu tambahan. Cuman sekarang karena dibagi dua gitu ya jadi sendirian gitu di sini di prodi gitu, dan di jurusan cuma berdua gitu, jadi ya sepi lah gitu, sedihnya di sana gitu. Itu sih sebenarnya yang campur aduknya gitu di sana. Campur aduk ya, alhamdulillah gitu. Saya selama 3 tahun ini jadi mengenyam pendidikan di Polban yang nggak gampang juga, tapi alhamdulillah kita bisa lulus juga dari sini dengan hasil yang memuaskan juga gitu. Jadi rasanya seneng banget, yang pasti itu nomor 1, tapi pasti banyak sedihnya juga karena mau ninggalin kampus tercinta juga. Kalau dari saya sendiri, saya cukup senang bisa menghadiri wisuda secara offline. Tapi ada sedihnya karena di tahun ini masih terkendala oleh pandemi, sehingga tidak bisa diikuti oleh seluruh akademik, sivitas akademik dari Polban sendiri. Kalau saya kesan pertamanya kaget, tiba-tiba udah wisuda, perasaan baru kemarin PPKK. Tapi alhamdulillah saya tetap merasa bangga ya bisa lulus jadi wisudawan Polban. Sama seperti teman saya, sedikit sedih juga sih karena terkendala pandemi, jadi tidak bisa kumpul sama teman-teman sekelas langsung merayakan di upacara wisuda hari ini. Rasanya lega ya, udah officially akhirnya lulus dari Polban. Dari sebelumnya kan masih unofficially kan. Cuman ya ada kurangnya, dimana kita pengennya wisudanya bareng-bareng sama teman satu angkatan semuanya, sedangkan sekarang cuman 38 orang aja perwakilan dari prodi, kayak gitu sih. Ya kalau dari saya kurang lebih sama kayak Teh Devita juga, perasaannya lega ya sekarang udah lulus, tapi ada juga sih perasaannya tuh berat karena nanti kan kita harus menghadapi dunia kerja gitu, dan itu tuh peluang kerja tuh sekarang kan makin dikit sedangkan lulusan makin banyak gitu, mungkin itu untuk rasa cemas dirinya gitu. Nah selain itu kita juga kan sama ya berharap offline, ternyata hanya kebagian offline, tapi semoga untuk wisuda tahun depan bisa offline semuanya. Seneng, tapi ya takut dan sedih juga ya setelah wisuda, soalnya tantangan yang dihadapin selanjutnya itu benar-benar kehidupan yang sesungguhnya gitu ya. Tapi untuk acara hari ini alhamdulillah bahagia, terus merasa terhormat juga karena menjadi salah satu perwakilan untuk bisa datang ke Politeknik di Bandung. Soalnya teman-teman yang lain wisudanya di rumah secara online, jadi ya alhamdulillah sangat senang banget bisa datang dan menjadi perwakilan dari yang lainnya. Susahnya jadi mahasiswa Polban tuh emang banyak lah ya. Pertama dari susah parkir, udah jelas dulu ya, dari angkatan saya dulu susah parkir, susah dari segi pelajaran jangan ditanya, susah dapetin nilai gede, ya segala macamnya susah lah, gak ada yang gampang gitu. Tapi selagi kita mau usaha, insya Allah pasti bakal ada ganjarannya. Kalau dari saya, susahnya di Polban itu yang saya rasakan susahnya ke WC ya, ada air di Polban tuh. Sama dulu tuh waktu zaman saya tuh kondisi pembangunan parkiran, jadi saya mendapatkan kesusahan dalam parkiran, sementara di kelas nanti kalian sudah mendapatkan kondisi yang sudah bagus. Kemudian yang susahnya itu pelajarannya cukup susah dan tuntutannya cukup besar di sini karena ada prakteknya juga. Sama yang susah lagi tadi kata Pak Direktur, itu susah dapat nilai dan susah cari jodoh di Polban sini gitu. Ya itu valid. Yang terakhir itu valid. Enggak sih. Enggak. Kalau misalnya mindset kitanya susah, ya pasti susah ngejalaninnya kan gitu. Jadi enjoy aja gitu.
mulai dari belajar dan lain-lain. Yang penting tuh diskusi sama temen sih kalau aku. Jadi jangan cuma ngejar atau misalnya nargetin aku harus punya IPK sekian, aku harus lulus punya nilai sekian, nggak usah gitu. Cuma cukup jalani, enjoy, tapi kerja bareng sama teman-teman gitu, saling mendukung, saling support. Soalnya kalau misalnya sendiri pasti berat, itu yang memberatkan dan itu yang menyusahkan jadi mahasiswa Polban kalau berjuang sendiri. Tapi kalau misalnya bareng sama teman-teman saling support, itu pasti insya Allah lancar. Yang penting ikhlas, jangan lupa refreshing, itu sih. Nggak boleh belajar terus. Iya. Sebenarnya pertanyaannya rada susah itu. Karena memang di Polban itu beda-beda lah orangnya. Ada yang di Polbannya memang seneng gitu akhirnya, tapi sejauh yang saya tahu sih pada bilangnya emang susah gitu, susah buat lulusnya gitu. Masuknya ya susah karena ada seleksi dan macam-macam gitu. Pas lulusnya juga susah gitu. Kayak gitu sih sebenarnya jadi mahasiswa di Polban. Dan memang harus sampai malam juga kan, ada yang sampai malam dan sebagainya. Dibilang susah, ya susah ya. Susah soalnya buat dapet IP yang dengan pujian aja tuh nggak semuanya bisa kayak gitu kan. Di prodi saya aja cuma 6 yang bisa mencapai itu. Dan dengan kesibukan juga kan kita nggak cuman ngejar akademis aja ya, tapi kita juga harus aktif di himpunan maupun sosial yang lain juga, organisasi yang lain gitu. Itu sih mungkin kita harus emang bisa memanajemen waktu dengan baik, gimana kita menghadapi maksudnya perkuliahan seperti apa, dan juga di organisasi aktifnya seperti apa, kayak gitu. Ya alhamdulillah sih, tapi buktinya bisa lulus. Ya, untuk kuliah di Polban itu susah atau enggak? Ya susah enggak sih sebenarnya. Susahnya itu mungkin karena di sini terpatok kuliahnya itu seperti SMA. Jadi kita full padat dari Senin sampai Jumat, dan di sela-sela itu tuh kita harus bisa juga meluangkan waktu buat organisasi. Karena kita juga kan nggak cukup di akademik aja, kita juga butuh soft skill yang lain yang bisa kita dapat di organisasi. Nah, untuk untuk teman-teman mungkin yang takut kuliah di Polban mah susah, tapi sebenarnya jangan takut gitu teman-teman, karena di sini kita banyak menimba ilmu gitu, baik dari akademisnya maupun dari organisasinya, seperti itu. Iya. Pelaksanaannya bagus sih menurut saya. Jadi kan udah inilah jelas gitu buat teman-teman yang juga offline gitu, yang online gitu bisa jelas juga gitu kan, lihat gimana sih pelaksanaannya di sini gitu. Bagus sih, saya kesannya gitu cukup berkesan juga gitu, cukup berkesan karena banyak kegiatannya gitu yang memang dilaksanakan gitu. Enggak saya datang ke sini itu cuman jadi perwakilan terus duduk aja gitu nonton, sama seperti teman-teman saya yang di online gitu, tapi ada kegiatannya juga, jadi lebih bermakna lah gitu ke sana lebih tepatnya. Terus pesannya ya kalau bisa sih kalau tahun depan bisa offline lebih asik lagi gitu, dan kalau bisa lebih baik lagi daripada sekarang gitu pelaksanaannya. Itu sih, terima kasih. Pesannya wisuda hybrid ya. Bingung juga sebetulnya. Sebetulnya bingung juga, tapi kebanyakannya sedih sih, soalnya rasanya saya waktu maba gitu lihat kakak tingkat saya waktu di wisuda sangat seru gitu. Saya memborder kakak tingkat saya gitu, rame-ramean di situ, seru-seruan bareng, coret-coret muka gitu kan. Itu yang jadi wah kesan banget lah gitu. Sekarang malah saya aja di sini sendirian gitu. Jadi kayak kurang kurang terasa aja gitu vibes buat wisudanya. Cuman ya apa yang bisa dilakukan oleh kita semua gitu ya, beginilah gitu harusnya gitu ya. Jadi ya gitulah, bingung campur aduk juga. Bagi saya sendiri suatu kehormatan ya bisa diundang langsung untuk menghadiri upacara wisuda hari ini. Di lain sisi saya juga merasa tidak enak dan merasakan ikut sedih dan kasihan kepada teman-teman juga yang semestinya bisa hadir juga bersama kita di sini, tapi karena terkendala pandemi, sehingga saya harap bisa kehadiran kami salah satunya bisa mewakili daripada teman-teman wisudawan dan wisudawati semuanya yang ada di rumah masing-masing. Kalau dari saya juga cukup bangga karena bisa menjadi perwakilan dari program studi, tapi ada sedihnya karena tidak bisa bersama-sama dengan teman-teman. Kemudian untuk kedepannya paling sudah bagus dari metode pelaksanaannya, dari
acara yang berlangsung juga sudah cukup baik. Gitu aja mungkin. Jelas ya ngerasa sedih terharu juga tadi apalagi pas senat masuk, terus pas lagu himne Polban dinyanyiin gitu. Soalnya tahun-tahun kemarin kebetulan aku ikut jadi panitia wisuda, panitia keamanan gitu, rame banget, dan biasanya wisudawan tuh disambut, dirayain gitu kan ya, banyak ada ya yang kita tahu border gitu kan namanya. Dan sekarang kayak cuma 38 wisudawan, terus orang tua juga di luar gitu kan, nggak di dalam. Benar-benar gimana ya rasanya, campur aduk lah gitu, seneng tapi sedih juga karena nggak bisa apa yang kita harapkan gitu kemarin ngelihat sudah tahun lalu nggak bisa kita jalankan. Tapi ya tetap syukuri aja gitu, alhamdulillah bisa tetap wisuda dan lulus dari Polban. Gitu. Kesannya sih sebenarnya saya nggak enak juga ya sama teman-teman yang lain, dimana cuman satu orang aja di prodi, maksudnya di kelas saya juga yang hadir secara offline, sedangkan teman-teman saya keseluruhan yang lain pada online gitu. Gak enaknya di situ. Terus ya pesannya sih semoga aja, maksudnya masalah gimana ya, kalau untuk pesan sih ya gak bisa juga untuk mengulang lagi yang udah terjadi, tapi semoga aja pandemi ini cepat berlalu dan juga tahun depan bisa wisudanya secara offline lagi gitu. Jadi semua orang tuh merasakan euforia wisuda itu seperti apa. Ya kurang lebih sama sih, pesannya itu kurang puas mungkin ya, lebih ke kurang puas karena di sini kita sendiri walaupun mewakili gitu, yang lainnya wisudanya online. Tapi harapannya tuh kita bisa wisuda bareng-bareng sama teman kelas, sama teman angkatan, sama semua wisudawan Polban. Kurang kerasa gitu, si feel-nya tuh kurang kerasa ketika kita wisuda di sini cuma 38 orang sedangkan yang lainnya itu online. Mungkin itu sih kalau pesannya cukup aja kesan aja deh. Terima kasih. Kan kita juga PPKK bareng-bareng di pendopo gitu, masa wisudanya cuma diwakilin, pengennya juga bareng-bareng juga gitu. Keren. Mantap. Luar biasa. 2 ya tama, luar yang biasa. Satu frase. Oh. Bener-bener suasana yang baru banget ya buat kita semua di wisuda kali ini. Semoga pandemi segera berakhir, biar next nih Akang Teteh reuni udah gak pakai masker dan sekat jarak lagi kayak sekarang ya. Terakhir dari kami, bahagia selalu untuk Akang Teteh yang di wisuda, turut berbahagia dan semoga gelar yang didapat berguna sebagaimana mestinya dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Sinta Nuriyah mewakili Kristalisasi Karya undur diri dan sampai jumpa.